Subhanahu wa ta'ala. Ini siang kita bersama-sama duduk di tempat ini dalam rangka silaturahmi yang mana diawali dengan membaca bersama firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada di bulan Syawal. Barusan kita lalui bersama bulan yang di dalamnya penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesucian, dan juga tentunya penuh dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya kita memasuki yang sangat familiar dan populer di kalangan kita, yaitu Hari Raya Lebaran. Dalam bahasa syariat dikenal dengan Idul Fitri. Sedikit berbicara tentang Idul Fitri. Id itu diambil dari kosakata ada ya'udu idan. Artinya adalah kembali. Fitir artinya adalah fitrah. Sehingga sangat memungkinkan sekali ketika hamba-hamba Allah digembleng, dididik, dikader dalam satu bulan penuh di bulan suci Ramadan, yang semestinya ini dibahas sebelum masuk bulan suci Ramadan, sehingga kaum mukminat, kaum muslimat bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Sampai-sampai saking agung, mulia dan sucinya bulan suci Ramadan itu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita. Mulai dari ujung rambut beserta kepala kita sampai ujung kuku dan kaki kita, itu kita disuruh menjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu bulan itu benar-benar pendidikan yang luar biasa yang diperuntukkan untuk 1 tahun kehidupan ke depan. Sehingga di dalam bulan suci Ramadan itu diletakkan ada satu malam yang lebih agung, lebih mulia, lebih hebat, lebih dari segala-galanya dibandingkan dengan 1000 bulan, yaitu kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika kita masuk bulan suci Ramadan itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan dan memerintahkan kita sebagaimana yang diabadikan dalam firman-Nya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan puasa atas kalian. Berarti terhadap kita. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Kewajiban puasa itu tadi diwajibkan juga kepada orang-orang terdahulu. Tujuan maksud berpuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa itu adalah satu makom, satu kedudukan yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu kira-kira tahu nggak takwa? Ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu adalah zat yang maha kasih sayang. Jadi setelah bulan suci Ramadan, nggak ada lagi tuh ibu-ibu yang suka ngomel sama anaknya, yang suka jahilin jahat sama anaknya,
yang jarinya begitu lentik, bersandar di paha anaknya, di telinga anaknya, terus semuanya. Itu pribadi muttaqin. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih suaranya lebih tinggi, bahkan melenting, bisa membuat bergetar kaca ketika berbicara dengan suaminya, berarti dia belum sukses, belum selesai di bulan suci Ramadannya itu. Yang unik ayat ini mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kewajiban berpuasa ini diwajibkan sebagaimana atas umat-umat sebelum kalian. Seluruh muarrikhin, seluruh pakar sejarawan, seluruh mufassirin, seluruh pakar tafsir tidak menemukan, mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Allah Ruhullah Isa bin Maryam, tidak ada satupun umat yang menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Tidak ada. Yang ada menjalankan berpuasa pada bulan suci Ramadan itu hanya umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Namun Allah mengatakan dalam ayat Al-Quranul Karim, kewajiban puasa itu sebagaimana pernah dulu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, tujuannya adalah bertakwa. Tidak ditemukan, para pakar tafsir tidak menemukan ada umat yang menjalankan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Para sejarawan juga tidak menemukan adanya umat sebelum umat Muhammad menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam beberapa tafsir dikatakan umat-umat terdahulu yang menjalankan puasa bulan suci Ramadan sebelum umat Muhammad ini hanya terdiri dari 3 golongan. Pertama adalah para anbiya, para nabi. Jadi kalau masuk bulan suci Ramadan, nabi-nabi terdahulu itu berpuasa. Itu wajib bagi para nabi. Dalam ajaran Islam, jumlah para nabi itu 124.000 nabi dan rasul. Berarti sebelum baginda Rasul dan sebelum umat Muhammad ada 123.999 nabi dan rasul yang berpuasa. Yang berpuasa umat terdahulu, maksud daripada ayat ini adalah apa? Para anbiya, para nabi. Kemudian golongan yang kedua lebih tinggi lagi derajatnya itu yaitu apa? Para rasul. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, dan seluruh rasul yang kita ketahui itu dahulu kala mereka berpuasa pada bulan suci Ramadan. Golongan yang terakhir, yang ketiga, yaitu para wasi. Apa itu wasi? Wasi itu adalah yang mengemban ajaran dan misi kenabian setelah Nabi itu wafat. Jadi wasi itu banyak. Ada yang mengatakan sejumlah juga jumlah Nabi dan Rasul 124.000 Nabi dan Rasul. Nah, 3 golongan ini sebelum datangnya umat Muhammad, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu mereka semua berpuasa di bulan suci Ramadan. Tetapi umat Nabi Nuh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Umat Nabi Soleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang hanya berpuasa di bulan suci Ramadan dari umat nabi-nabinya Allah hanyalah umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan ibu-ibu, kalau seandainya pintu kenabian dan kerasulan itu tidak ditutup, maka niscaya kita juga akan menjadi nabi dan rasul dikarenakan apa? Menunaikan ibadah puasa suci Ramadan. Begitu agungnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, "As-saumu li wa ana ajza bihi." Puasa itu hanyalah untukku semata, bilang Allah Subhanahu wa taala. Dan aku, bilang Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk memberikan seluruh balasan.
Jadi ketika orang sudah di bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan, itu kita bisa bayangkan. Kita bisa buka pengantar atau mukaddimah khutbah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita bisa buka itu. Ketika Rasulullah berkhutbah, ada yang mengatakan khutbah ini disampaikan di Jumat terakhir bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan khutbah ini disampaikan oleh Rasulullah di penghujung akhir bulan Sya'ban. Rasulullah membuka kalimat khutbahnya itu dengan kalimat yang begitu monumental dan tidak bisa dibayangkan. Qad aqbala ilaikum syahrullah, telah menyambut, telah datang. Ibu-ibu tahu ya, ada tuan rumah, ada tamu. Tamu itu ada dua model. Kayak kemarin ini, Idul Fitri. Ada tamu yang diundang, ada tamu yang datang karena keinginan tamu itu sendiri. Kira-kira yang lebih mulia itu tamu yang mana? Yang diundang atau yang datang tanpa diundang? Yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan dan penghormatan yang luar biasa, itu adalah tamu yang diundang. Nah, jadi kalau ibu-ibu tadi ini sebenarnya dapat undangan, berarti tamu-tamu yang dimuliakan. Rasulullah mengatakan qad aqbala ilaikum syahrullah, telah datang kepada kalian. Jadi kita mau siap gak siap, kita sehat atau kita sakit, kita mampu atau tidak mampu, bulan suci Ramadan itu tetap datang kepada kita. Qad aqbala ilaikum syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Sampai-sampai kalau kita berpuasa, seluruh dosa itu dihapus, seluruh dosa. Dosa cerewetnya, dosa apa lagi Bu kira-kira? Dosa ngerumpinya, seluruh dosa. Kapan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika suapan pertama kali masuk ke dalam mulut kita ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa. Sampai-sampai pada batasan tidur kita itu dihitung ibadah. Naumakum ibadah wa anfasukum fihi tasbih. Nafas kita ini bertasbih. Tadi ada kita baca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Tadi saya baca riwayat orang yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu derajatnya diangkat sejumlah 30.000, sejumlah 3.000 derajat. Dosa-dosanya diampuni sejumlah 3.000 dosa. Yang terakhir, Allah menciptakan seekor burung. Yang burung itu disiapkan dan dikirim ke surga. Dan burung itu di surga bertasbih sampai hari kiamat kelak, yang mana pahala tasbihnya itu diperuntukkan kepada apa? Kepada orang yang membaca subhanallah tadi. Jadi dengan bacaan sedikit tadi dalam muqaddimah pengantar saya tadi ada membaca ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu yang berbunyi walillahil asmaul husna. Hanya di sisi Allah lah, hanya Allah lah pemilik nama-nama yang agung dan mulia. Allah sedang menyampaikan, Allah sedang menerangkan, Allah sedang mempromosikan bahwasanya Dia memiliki nama-nama yang mulia. Kemudian Allah memerintahkan fad'uhu biha, maka panggillah, berdoalah dengan nama-nama agung dan mulia itu. Itu kita kenal dalam dunia keseharian kita, yaitu dengan bahasa bertawassul, yaitu berperantara. Jadi jangan ada cerita kalimat bosen, apalagi capek dan lain sebagainya ketika ada undangan seperti tahlil, kemudian majelis ilmu dan lain sebagainya. Majelis-majelis yang pada hakikatnya
pada hakikatnya menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Ada tadi kalimat baca astagfirullahaladzim. Ada ya. Istighfar itu tidak cuma sebatas untuk memohon ampun, enggak. Rasulullah yang paling suci, makhluk paling suci di alam jagat raya ini, itu tiap pagi, sabahan wa masaan, pagi dan sore, itu paginya membaca 70 kali istighfar. 70 kali istighfar. Pagi 70 kali istighfar, nanti sore lagi 70 kali istighfar. Beliau benar-benar menjadikan diri beliau, perilaku beliau, aktivitas beliau, ucapan beliau, ritual dan amalan-amalan beliau itu adalah sebuah teladan yang sempurna, teladan yang komprehensif yang tidak bisa dibuang dari semua sisi dan semua golongan. Semua ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istighfar itu ternyata bukan cuma bermanfaat sebatas untuk kita memohon ampun sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak. Istighfar itu termasuk salah satu daripada apa? Kunci tersumbatnya rizki. Tahu rizki ya? Ekonomi lah kalau bahasa sekarang. Ketika kita, baik ibu-ibu dalam rumah tangga, bermasalah di dalam pekerjaannya, agak mendapatkan sedikit kerumitan dan masalah di dalam ekonomi. Ibu-ibu ini ekonomi semua, beras dia yang pegang, gula dia yang pegang, nggak ada, semuanya itu ibu-ibu. Sehingga apa? Ibu-ibu yang tahu persis situasi, kondisi dan keadaan ekonomi di dalam rumah. Sehingga siapa yang lebih banyak untuk beristighfar kepada Allah, siapa yang mau lebih sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu rizki itu akan dibuka lebar. Meskipun ibu-ibu hanya di dalam rumah, dan yang mencari kehidupan itu di luar adalah seorang suami. Makanya kedua telapak tangan seorang ibu itu lebih sakti dibandingkan telapak tangan siapapun. Ketika suami berangkat bekerja di pagi hari, melangkahkan kaki untuk mencari nafkah untuk kehidupan keseharian rumah tangganya, kemudian istri juga dalam rumah tangganya menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tentunya di dalam rumah tangga itu timbul yang namanya impian-impian, timbul yang namanya harapan-harapan dan cita-cita. Mau anak mendapatkan pendidikan yang layak, mau ingin juga memiliki hunian dan tempat tinggal yang layak, mau juga memiliki kendaraan terus. Apalagi ibu-ibu ini banyak maunya. Maka apa tugas dan tanggung jawab ibu-ibu? Tangannya sering-sering diangkat. Setiap sholat diangkat tangannya, berdoa, sehingga seluruh keluh kesah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah adalah zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kalian ini semua adalah orang-orang fakir, orang-orang yang memiliki ketergantungan. Dan Allah adalah zat yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Pernah tidak kita kira-kira berpikir ibu-ibu? Ada yang anaknya banyak, ada yang anaknya sekolahnya tinggi, bahkan ada yang sudah anaknya sukses. Dari mana itu semua? Kadang kalau kita mau merenung, ternyata apa yang kita dapatkan ini semua jauh dari apa yang kita harapkan. Ada mukjizat di sini. Dari mana kemukjizatan itu datang? Kadang masalah datang bertubi-tubi. Kalau baru nikah kan begitu Bu ya. Cari kontrakan, sudah cari kontrakan, cari sewaan, cari yang lebih murah.
Terus seperti itu, cari-cari, tuba-tubi. Berusaha nyewa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bulan keempat pusing kepala sudah, tidak bisa untuk melanjutkan terus. Kalau berkeluh kesah suami berkeluh sama istri, istri juga ngeluh kepada suami. Itu rumah tangga bagaikan kobaran api yang tak pernah padam, yang tanpa gas LPG. Kobar, panas. Sehingga apa? Tidak ada ketenangan, tidak ada keharmonisan. Tapi kalau sang suami curhatnya, berkeluh kesahnya sama Allah, istri juga demikian, maka Allah adalah apa? Zat yang maha pemberi solusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, "Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah ini semuanya menginginkan kalian itu kemudahan. Ini Allah yang punya kehendak. Jadi tidak ada cerita manusia hidup di dunia ini susah, itu tidak ada. Kenapa? Karena Allah wahwal qadirul hamid, dialah zat yang maha berkehendak dan terpuji, menginginkan kehidupan manusia ini mudah, baik, enak. Tadi saya dengar doa tadi, saya doanya panjang, saya cuma garis bawahi tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebenarnya nggak perlu dilanjutkan. Wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Karena kita belum di akhirat. Di dunia ini belum tuntas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa kita baca dari dulu. Iya, baca kan? Saya dulu waktu sekolah SD Islam itu, ini udah saya hafal ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, atina. Atayati itu berilah. Ya Allah, berikanlah kepadaku, kepada kami, Rabbana atina fid dunya, di dalam dunia ini hasanah, kebaikan. Apa yang terjadi, apa yang kita alami, penderitaan, musibah, dan lain sebagainya, terkesan tidak selaras, tidak sebagaimana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran tadi saya katakan, innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kerumitan dan permasalahan untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Tetapi yang terjadi ternyata sebaliknya. Yang kita doakan, panjatkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ternyata sampai detik ini kadang terrealisasi, kadang tidak. Ibu-ibu kemarin lebaran ya, lebaran juga ya, lebaran. Ketika suaminya dapat THR, berapa kali suami dapat THR? Kan cuman sekali itu. Kalau pas lebaran, apa bilang istrinya? Bu, istriku tersayang, ini ada THR dari kantor. Apa istrinya bilang? Alhamdulillah. Ini pasti sudah. Tapi 11 bulan suaminya pulang ke rumah bawa gaji, nggak pernah tuh berucap alhamdulillah. Yang 11 kali bu, 12 kali bahkan nggak pernah. Oh, udah gajian, oh ya sudah. Ketika dapat THR setahun cuma sekali, alhamdulillah. Puji Allah. Semestinya setiap dapat itu alhamdulillah. Iya, tanpa kita sadari itu, tanpa kita sadari. Dikarenakan banyak kehidupan kita ini terbalik, maka kita menuju kepada Allah dengan cara yang terbalik. Gak pernah istighfar. Ibu-ibu gak pernah istighfar. Tiba-tiba kaget dengan kucing lewat langsung istighfar. Astagfirullah, dia bilang. Anda bayangkan. Kita melewati bulan suci Ramadan. Kembali kepada Idul Fitri. Makanya di istilah halal bihalal. Halal bihalal itu saling apa? Saling apa namanya, Bu? Halal bihalal itu dalam bahasa singkatnya saling meridhoi dan saling mengikhlaskan.
menghalalkan lah bahasanya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah menyampaikan 3 hal, dan ini luar biasa. Ini adalah puncak daripada akhlak, ini adalah puncak daripada kebaikan. Salah satunya adalah wa'fu amman dzalamak. Maafkanlah orang yang menzalimimu. Ini berat ibu-ibu, berat. Sudah lama, dimaafkan saja itu. Umpamanya suaminya bilang, apa bilang istrinya? Enaknya dimaafkan. Nanti kalau kita maafkan nanti dia tambah semena-mena. Terus itu yang bisiki setan, Bu. Coba perhatikan, masa segitunya mudah engkau memaafkan? Tidak ingat engkau menderita, dituduh, macam-macam. Padahal suaminya berikan saran. Sudahlah, sudah sekian tahun ini tidak bertegur sapa. Ada itu tetangga yang tidak bertegur sapa. Rumahnya itu tanpa ada pembatas tembok, tak ada. Belok ke kanan salah jauh, ke kiri nih ya, bukan kan? Sebelah kanannya nggak didatangin. Ada yang seperti itu. Bahkan saya kemarin kan juga keliling tuh, Bu. Keliling. Saya sampai istighfar sendiri. Ada saudara kandung ini, bukan saudara. Sudah sekitar 8 tahun. Posisi yang tidak disukai ini adalah kakak. Secara status sosial, kakak lebih tinggi, harus didatangi kan demikian. Secara adat, ya saya bacakan riwayat ini. Wa'fu amman dzalamak. Maafkan orang yang menzalimimu. Ada seseorang datang kepada Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu runutan tempat sumbernya para orang-orang sufi atau para thariqah, orang-orang tasawuf. Rujukannya ke Imam Ali Zainal Abidin. Ditanya sama sahabatnya, wahai Imam, saya ini tiap malam berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah sanksi dan ganjaran yang setimpal kepada si fulan, dia telah menzalimiku, dia bilang. Doa dia. Terus bilang Imam Ali Zainal, sampai detik ini kehidupannya kok tambah bagus, ekonominya tambah naik. Gak salah ini riwayat. Bilangnya salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang terzalimi. Ini 3 tahun ini imam saya doa ini. Sakit tidak pernah dia. Tambah bagus, kendaraannya tambah, terus macam-macam. Bilang Imam Ali Zainal Abidin, bukan doamu tidak didengar oleh Allah, tapi Allah lah mengedepankan sifat rahmaniyah dan rahimiyahnya, mengedepankan sifat kasih sayangnya kepada hambanya. Kok bisa dibilang kalau Allah kabulkan doamu? Kan orang yang terzalimi, Bu. Contoh saya terzalimi, saya berdoa, ya Allah fulan zalim ini, turunkan musibah kepada dia, kasih sakit apa macam-macam, kasih insiden tabrakan. Bilang Imam Ali Zainal Abidin, kalau doamu dikabulkan, ada doa orang lain yang kau zalimi. Saya berdoa karena saya dizalimi, ternyata ada orang lain yang saya zalimi. Mungkin ibu ini saya zalimi. Kalau doa saya dikabulkan, maka doa ibu ini juga harus dikabulkan. Maka apa yang terjadi? Saya juga kena musibah. Sahabat ini menangis langsung. Kenapa kok demikian? Karena tidak menutup kemungkinan ibu-ibu, kita ini makhluk sosial. Kita ini biarpun orang yang hidup di tengah hutan belantara itu tetap akan bertemu dengan satu lainnya. Dia juga nanti akan ke pasar, berbelanja. Dia berpotensi untuk menjadi korban penipuan karena timbangannya dikurangi. Dia juga bisa menjadi aktor pelaku kejahatan di saat dia mengambil barang orang di toko. Terus berpotensi untuk berbuat salah, berbuat dosa. Gak usah jauh-jauh, dalam rumah suami istri itu berpotensi untuk berbuat kekeliruan yang seharusnya seorang istri itu memperlakukan dan
melayani suami dengan yang sebaik-baiknya. Gampang kok cara ngelihatnya tuh gampang. Lihat nanti kalau datang tamu, apalagi tamu kalau dihormati, diintip aja itu. Oh, nggak ada bapak-bapaknya nih, diintip aja itu. Kita perhatikan apa yang kita lakukan. Kalau kita kasih gelas yang bagus, kasih lepek yang bagus, terus tiba-tiba suami dikasih gelas yang sudah seperti peninggalan kerajaan Majapahit, ya, kemudian tanpa lepek dan lain sebagainya, itu ibu-ibu perlu duduk merenung dan beristighfar. Merenung dan beristighfar. Saya tidak nakut-nakutin ini, enggak. Bukan karena saya suami, enggak. Saya tidak nakut-nakutin. Tapi kita apa? Keluar dari bulan suci Ramadan bersama-sama merubah sifat, perilaku, dan karakter. Dan yang terbaik itu bisa kita lakukan dalam rumah sendiri dulu. Seperti itu. Sewaktu-waktu ada pengikutnya Nabi Musa di orang Bani Israel. Nabi Musa orangnya alim, perempuan alimah, ibadahnya kenceng, otaknya encer, ilmunya bagus. Ketika meninggal dikubur, ibunya ini datang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, apakah benar yang kusaksikan dan kulihat di dalam mimpiku? Apa bilang Nabi Musa? Apa wahai ibu yang kau lihat? Anakku di dalam kubur sekarang sedang dipatuk oleh burung gagak. Ini apa namanya? Ubun-ubunnya. Tuk, 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 patuk. Hancur. Kembalikan lagi, patuk terus. Bilang Nabi Musa, benar. Kok bisa? Bilang ibunya. Anakku pengikut setiamu. Anakku rajin beribadah. Tidak pernah berbuat kesalahan kepada siapapun. Bahkan dia ahli ibadah macam-macam. Apa bilang Nabi Musa? Masih ada suaminya, masih, panggil ke sini. Panggil suaminya. Wahai suami almarhumah, pernahkah di dalam hidupnya, ini Nabi Musa yang bertanya ya. Ibu-ibu kok tegang semua? Bukan saya, Nabi Musa yang bertanya. Nabi Musa yang bertanya, wahai suami, apakah pernah di dalam hidup kalian, di dalam kehidupan ini, istrimu pernah berbuat salah kepadamu? Pernah berbuat salah? Kalau kita kan bukan pernah. Pernahkah istrimu berbuat salah? Suaminya berpikir, alhamdulillah wahai Musa, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Nabi Musa bertanya lagi, coba engkau ingat-ingat. Karena kasihan istrimu di dalam kubur. Setiap waktu dipatuk sama burung gagak, ubun-ubunnya sampai batuknya ini, ubun-ubunnya ini, dahinya sampai habis. Kembalikan siksaan di dalam kubur dia dapatkan. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh suami yang oleh istri yang durhaka kepada suaminya. Coba kamu ingat-ingat lagi. Diingat-ingat oleh suaminya ini. Apa jawaban suaminya? Wahai Musa, benar, ada, baru saya ingat. Apa? Pernah sewaktu-waktu suaranya itu melenting tinggi, membuat aku tidak suka. Tahu Bu ya? Jadi istrinya ini ternyata pernah suaranya itu, kok bisa bilang, saya juga gegabah wahai Musa. Di saat itu dia baru bangun tidur. Tahu ibu-ibu baru bangun tidur? Tahu ya? Jadi kurang kurang fokus. Kemudian saya suruh pada saat itu menghidangkan makanan. Dia bilang, tunggu dulu sebentar. Ini masih ngantuk, bahasanya gitu. Di saat itu suaminya lagi lapar banget. Tidak ada lagi yang lain bilang Musa, tidak ada. Dan itu pun dihidangkan makanan itu. Bukan tidak dihidangkan, ya dihidangkan. Apa bilang Nabi Musa? Ya dosa itu yang menyebabkan istrimu mendapatkan perlakuan seperti itu. Sampai pada batasan Rasulullah pernah berucap, bila mana seandainya ada makhluk yang berhak dan layak untuk disembah di dunia ini, maka niscaya para istri itu saya akan perintahkan dan suruh mereka untuk menyembah
suaminya. Riwayat ini tidak saya sampaikan kepada bapak-bapak, berbahaya. Apakah sedemikian hebat? Apakah sedemikian mulianya kedudukan tingginya seorang suami? Enggak juga. Istri juga punya keutamaan. Kan ada itu cerita ya, kalau tengkar jangan lewat 3 hari. Itu bukan cerita, Bu, itu riwayat. Kalau suami istri itu gimana ceritanya dalam satu rumah tidak tegur-teguran itu kan lucu. Kalau sampai 3 hari marah-marahan lah bahasanya. Ya marah-marahan boleh-boleh saja. Namanya rumah tangga. Di dalam bahtera pasti kena ombak kanan, ombak kiri, kadang tinggi gelombangnya. Selama kapal itu tidak pecah dan karam, harus tetap berjalan di atas samudra kehidupan rumah tangga. Sampai lewat 3 hari nggak tegur-teguran, maka malaikat rahmat yang ada dalam rumahnya pensiun dan kembali ke alam langit. 3 hari. Kalau seorang suami telapak tangannya sampai bersandar dan menempeleng kepada istrinya, kemudian tangannya menjambak rambut istrinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau dia akan ditempeleng oleh 70.000 malaikat di dalam kuburnya. Suami. Jadi seimbang kehidupan itu. Istri melayani dengan sepenuh hati dan yang diberikan terbaik. Suami juga apa? All out, sepenuhnya memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Wa'fu amman dolamak, maafkanlah orang-orang yang menzalimu. Ini punya kedudukan yang tinggi. Yang kedua, wa'ti amman haramak, dan berikanlah orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Ini juga agak berat. Kalau kita ngasih orang, ibu-ibu, ngasih beras, ngasih gula, apa lagi? Ngasih uang, ngasih makanan, ngasih kue. Kepada orang yang pernah juga ngasih kita, itu gampang. Masuk kategori balas budi. Ini tidak pernah ngasih. Gimana ceritanya? Kamu nggak kasih itu, Pak? Nggak usah, gue nggak pernah dikasih kok sama dia, bilang. Nggak pernah aku dikasih. Makanya ketika ada orang memberi yang ia sama sekali tidak pernah diberi sama orang itu, jadi ketemu dengan sanak famili, ketemu dengan kerabat, ketemu dengan sahabat, yang pelitnya minta ampun, tidak ketulungan dan perlu ditolong segera, kemudian kita memberikan sesuatu kepadanya, itu adalah akhlak yang luar biasa. Dan ini berat juga. Tapi yang lebih berat tadi itu adalah memaafkan orang yang menzalimi. Anda bayangkan Islam ini mengajarkan kepada kita apa? Untuk saling ta'awun, tolong menolong. Makanya bilang Allah dalam Al-Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah, saling gotong royong. Di dalam apa? Di dalam kebaikan dan di dalam ritual-ritual, aktivitas-aktivitas yang bisa menghantarkan kalian di dalam ketakwaan, mencapai derajat ketakwaan. Termasuk salah satu ya majelis-majelis semacam ini. Duduknya kita di sini dengan berzikir kepada Allah, dengan mendengar sesuatu yang bisa mengingatkan kita, mendekatkan diri kepada Allah, bisa melunturkan dosa-dosa dan juga bisa meluncurkan noda-noda dan bercak-bercak yang mungkin sampai detik ini masih apa? Melekat di dalam hati dan menyelimuti hati kita. Yang terakhir, ketiga, bilang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wasil man qata'aka, dan sambunglah tali silaturahmi bagi yang telah memutuskannya kepadamu. Ibu-ibu pernah nonton sinetron ya? Pernah atau sering? Pernah ya? Ada itu dalam sinetron. Pergi kau dari rumahku, kau apa namanya? Putus sudah hubungan
Ada seorang anak yang tidak diakui orang tua, ada orang tua yang tidak diakui anak. Itu sinetron. Tapi ternyata di kehidupan nyata itu banyak. Ketika seorang adik diputuskan oleh kakaknya, aku tidak anggap kamu sebagai adik, itu sama dengan memutus hubungan silaturahim. Silaturahim itu hubungan darah. Ada seorang keponaan yang tidak diakui pamannya, ada seorang tante yang tidak diakui ponaannya, ada seorang cucu yang tidak diakui oleh kakeknya. Begitu pula ada seorang terus. Ketika kita mendapatkan dan menempati posisi semacam itu, baik anak yang tidak diakui oleh orang tua atau mertua, keponaan terus, maka ketika kita menjalin hubungan dan menyambung hubungan itu, maka kedudukan kita lebih mulia. Dan itu berat sekali itu, berat sekali. Sehingga kita sering lihat ibu-ibu, tidak cuma di televisi, tapi di kehidupan nyata melalui berita. Ada seorang adik dengan kakak, apa itu bahasanya? Parang-parangan, tempur-tempuran, gara-gara berebut sepetak tanah. Gara-gara tersinggung macam-macam. Sehingga hubungan darah itu antara ayah dengan ibu, antara anak dengan orang tua, itu laksana tidak memiliki harga. Saya mau sampaikan, saya mau tanya, rata-rata saya lihat ibu-ibu ini sepertinya mayoritas orang tuanya sudah nggak ada, ya kan? Duduknya kita di sini, ketika kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa atau kebaikan apapun yang kita lakukan, tanpa kita niatkan hadiahnya, pahala hadiahnya itu untuk orang tua kita di kubur kita, ini orang tua kita mendapatkan. Jadi sore ini di kuburan orang tua kita itu tidak menutup kemungkinan ibu-ibu kuburannya itu, kalau orang Jawa itu bilang jembar, luas. Yang tadi gelap gulita kuburannya mungkin boleh tidak menutup kemungkinan sore hari ini kuburannya itu terang benderang dikarenakan apa? Cahaya syafaat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali tadi kita bersolawat? Rasulullah mengatakan, nanti aku akan datang ketika hambaku ingin ditimbang yang namanya mizan. Di akhirat itu ada namanya mizan, timbangan, bukan timbangan berat badan ibu-ibu, bukan. Timbangan amal ibadah. Kalau pahalanya itu lebih ringan dan dosanya lebih berat, maka bilang Rasulullah, aku datang di saat itu. Aku berikan pahala sholawat kepadanya, sehingga apa? Timbangan pahala amal kebaikannya lebih berat dibandingkan dosanya. Semua nanti akan melewati sirot. Tahu sirot ibu-ibu? Jembatan yang melewati, dan itu adalah ujian terakhir. Yang sukses dan berhasil akan memasuki surga. Namun Rasulullah mengatakan, tazullu fihil aqdam. Banyak yang gagal, banyak yang tergelincir, banyak yang terpeleset dan terperosok ke dalam kobaran api neraka. Nanti di sirot itu ada diibaratkan kalbarkil khotib. Ada yang berlari kencang sekali laksana kilatan petir. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada bilang Rasulullah yang apa? Terseok-seok. Bilang Rasulullah, dikala umatku sudah mulai terseok-seok melewati sirot itu dan dia akan tergelincir, aku datang kepadanya. Aku berikan pahala sholawat sehingga ia berdiri tegak kembali dan ia bisa melewati sirot. Subhanallah. Cuma sholawat. Kalau kita dapatkan itu, dan itu karena kehendak dan anugerah serta kasih sayang Allah, maka sudah bisa dipastikan orang tua kita pun mendapatkannya, hayyan kana au mayyitan, baik yang masih hidup maupun terlebih lagi yang sudah terbujur kaku di dalam kuburnya, di alam barzahnya. Sehingga anak yang berbakti itu adalah yang pandai mengangkat kedua tangannya, tidak melupakan kedua orang tuanya. Apa yang kita dapatkan ini semua ibu-ibu sampai detik ini? Ibu punya anak, ibu punya rumah, ibu punya kendaraan, ibu punya kehidupan yang baik dan layak dan bagus ini tidak lain dan tidak bukan
itu adalah hasil kerja keras kedua orang tua kita. Terutama seorang ibu. Seorang ibu. Ini banyak ibu-ibu ini semua ini. Punya anak semua kan Bu ya? Menantu lagi. Seharusnya ibu-ibu ini tiap selesai sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, setelah selesai sholat atau sebelum sholat ibu ingat-ingat, siapa ya anakku yang sedang kesusahan, siapa ya menantuku yang sedang punya masalah, siapa, ingat. Setelah sholat angkat tangan Bu, doakan. Karena doa seorang ibu itu tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi. Itu mampu menembus langit. Apalagi kalau doanya diawali dengan membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Kullu du'ain mardudun anis sama hatta yusalli alayya." Seluruh doa itu tertolak, macet, tawakuf, hanya mengawang-awang saja di atas udara dan tidak sampai kepada arsy Allah, tidak sampai kepada Allah. Sampai kapan? Sampai orang yang berdoa tadi bersalawat kepadaku dan juga bersalawat kepada keluargaku. Ada yang dengan memulai Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ada dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bebas. Yang penting intinya adalah apa? Membaca salawat kepada Rasulullah dan juga keluarga Rasulullah SAW. Itu menjadikan apa? Rumus penting di dalam terkabulnya doa dan di dalam kesuksesan hidup. Sehingga kalau tadi saya singgung, seringkali kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kok sampai detik ini tidak hasanah-hasanah. Ternyata penyebabnya adalah apa? Kita berdoa tanpa sholawat. Mungkin kita berdoa menggunakan sholawat, tapi sholawatnya dengan sholawat yang buntung, sholawat yang cacat, yang tentunya itu menjadikan apa? Doa kita tertolak oleh langit dan tidak pernah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memulai bersama, setiap kita doa, bermunajat, apapun kepentingan kita, apapun harapan kita, apapun yang kita inginkan dan kita mintakan kepada Allah, budayakan dan biasakan untuk mengawalinya dengan membaca sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad yang suci. Dikarenakan apa? Itu adalah rumus penting syarat dikabulkannya doa. Sebagaimana ayat tadi yang pertama saya baca, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah adalah pemilik dan Allah telah memiliki seluruh nama-nama yang indah, maka berdoalah, bertawassullah dengan nama-nama yang indah, nama yang agung, nama yang paling indah dan tiada tandingnya di alam jagat raya ini adalah nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana di dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan pada ibu-ibu. Tidak ada niatan apapun, tujuan maksudnya adalah sebagaimana dalam ayat Al-Quranul Karim, fadzakir inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Saling mengingatkanlah di antara kalian, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu membuahkan hasil bermanfaat kepada sesama mukmin. Mudah-mudahan dengan berlalunya bulan suci Ramadan, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah keberkahan, mendapatkan keberkahan rahmat, bukan cuma sekedar diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, dan juga apa? Rumah kita diguyur rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada problema dan permasalahan apapun yang tersisa di dalam rumah kita kecuali kebaikan demi kebaikan, yang semua itu tentunya adalah karena syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu hadi ila siratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh baca doa. Oh baca doa. Baca doa sekaligus praktek ya. Tadi doa kita awali dengan sholawat. Saya ulangi, sholawatnya boleh pilih di antara dua ini. Tidak usah panjang-panjang nanti wa'ala ali sayyidina Ibrahim wa'ala, tidak usah. Cukup ini. Cukup, tapi kalau mau panjang silakan. Daripada ngapalin habis waktu tidak doa-doa, pas mau doa apa tadi ya lupa lagi. Jadi pilihannya cuma dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustadha'ifiha bi'adadi ma ahata bi ilmuk wa ahsahu kitabuk wa bihaqqi alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka thana'na 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila qiyami yaumiddin. Wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma rizqna hubba Muhammad wa ali Muhammad wa hina ala dhalik wa misna ala dhalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammadan wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa ahwalina wa khalatina wa khususan ila ruhi. Sebutkan ruh-ruh daripada sanak famili, kerabat, keluarga, terlebih terkhusus adalah ruh-ruh dan arwah kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warzuqhum syafa'ata Muhammadan wa ali Muhammad. Waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum khafratan min khafarin niran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.